Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada saat ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang penuh barakah ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa, alhamdulillah, kita sudah berada di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada sekarang di malam yang ke-23, tepatnya di malam ganjil. Oleh karena itu, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan kain sarungnya gitu, atau ikat pinggangnya gitu. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Yaitu beliau lebih semangat lagi untuk beribadah. Beliau meninggalkan istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi Bapak Ibu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir ini agar kita bisa memperoleh satu malam yang mana nilainya begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita mendapatkan malam tersebut dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terdapatnya di 10 malam terakhir dan di malam-malam ganjil, kata Rasulullah SAW. Dan siapa yang memperoleh malam Lailatul Qadar tersebut, beribadah di malam tersebut, maka ibadah yang dilakukannya pahalanya sama dengan dia beribadah 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan Bapak Ibu, 1000 bulan itu lebih kurang 83 tahun lebih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dengan satu malam yang kita raih di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang kita kencangkan kain sarung kita tingkatkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperoleh malam Lailatul Qadar tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meraih malam Lailatul Qadar ini. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma razaqna Lailatul Qadar. Artinya yaitu, ya Allah, rezekikanlah kepada kami malam Lailatul Qadar. Kita sering-sering berdoa itu Bapak Ibu, terutama di 10 malam terakhir ini, agar Allah berkahkan kepada kita, agar Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, yang tak kalah pentingnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini, marilah kita lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semangat kita kendor. Jangan sampai semakin ke ujung kita semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ke ujung musala-musala atau masjid-masjid jarang lagi kita kunjungi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita fokuskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar di 10 malam terakhir ini kita benar-benar mendapatkan titel yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu titel takwa kelak. Oleh karena itu Bapak Ibu, fokuslah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai nanti kita lebih sibuk memikirkan untuk persiapan Ramadan. Musala-musala mulai lengang, mulai sepi. Yang ramai nanti mall, pasar yang kita kunjungi lebih sering gitu di akhir Ramadan ini. Padahal itu tidak ada gunanya untuk kehidupan akhirat kita kelak. Dan ketahuilah, akhir dari ibadah itu adalah dilihat pada akhirnya. Kata Rasulullah SAW adalah ibadah itu dilihat pada akhirnya. Berarti kalau akhirnya kita lengah, akhirnya kita lalai, tentu kita tidak akan mendapatkan dari manfaat bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita fokuskan diri kita di 10 malam terakhir ini, atau di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, materi kita pada malam hari ini seperti yang telah disampaikan oleh protokol tadi, yaitu esensi zakat. Namun sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu dan terutama mengingatkan diri saya pribadi, marilah kita pertama yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kita di bulan suci Ramadan ini tentunya salah satu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala ialah ampunan dosa, supaya Allah mengampuni dosa kita segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tobat itu artinya ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita fokus untuk berbuat baik lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang harus kita segerakan sebelum ajal menjemput kita, yaitunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya gunanya untuk menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita yang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak luput dari kesalahan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwabun. Setiap Bani Adam, umat manusia, kata Rasulullah SAW, adalah tempatnya salah, khata', selalu berbuat khilaf, selalu lupa, selalu berbuat maksiat. Dan sebaik-baik orang, yaitu sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, yaitu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni segala kesalahan kita. Pasti akan mengampuni segala dosa kita. Meskipun sebanyak buih di lautan, tak terhitung dosa kita. Meskipun sebesar gunung, dosa kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menghapuskan dosa tersebut. Yang jelas intinya kita benar-benar ikhlas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi seperti apa dosa kita, seperti apa kesalahan kita, Allah pasti akan mengampuni segalanya Bapak Ibu. Karena apa? Karena rahmat, karena kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus asa. Ini saya sudah pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan kita berputus asa, tidak mungkin Allah akan mengampuni dosa saya. Jangan berpikir demikian Bapak Ibu. Bahkan sampai melakukan nekat untuk bunuh diri. Oleh karena itu kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha pemaaf, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terutama di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu. Mari